Perkenalkan, nama saya Laura Kristina Huta-Julu. Saya dari DKV 2024F dengan NIM NS37. Nah, di sini saya akan mengklasifikasi dan menganalisis suatu karya visual menggunakan media. Nah, sebelum kita analisis karya visualnya, kita harus tahu majas ini apa sih. Nah, majas itu bahasa kiasan yang dapat menghidupkan sebuah karya sastra dan menimbulkan konotasi tertentu. Nah, dalam penggunaan majas yang tepat ini akan membantu pembaca untuk memahami makna dalam sebuah karya tersebut. Nah, yang pertama ada majas asosiasi. Nah, majas asosiasi ini tuh majas yang membandingkan suatu objek karena ada kedekatan sifat. Nah, di sini ada produk kan dari Heinz ya. Nah, Heinz ini tuh produk tersebut tuh berasal dari Amerika. Di sini juga terdapat ada patung Liberty ya. Itu juga melambangkan itu patung Liberty itu dari Amerika Serikat. Jadi itu di sini tuh dia tuh produk ini tuh menggunakan majas asosiasi karena ada perbandingan tidak langsung ya antara botol sausnya dengan patung Liberty-nya ya. Nah, jadi si iklan itu kayak memberikan pesan ya bahwa si produk Heinz ini tuh adalah ikon Amerika ya, dengan samanya dengan kayak seperti bayangan patung Liberty tersebut. Nah, lanjut ke majas metafora. Majas metafora ini tuh jenis majas yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa adanya kata pembanding. Nah, di sini tuh kayak ada sebuah iklan dari Norton ya. Jadi tuh kayak ada sebuah keyboard komputer ya yang dibentuk menyerupai granat ya. Nah, jadi itu termasuk majas metafora ya. Nah, jadi itu kayak menggambarkan bahwa si komputer ini kalau dilakukan dengan salah itu kayak itu sangat bahaya. Nah, itu kayak mungkin kayak si komputer ini kayak digunakan oleh penjahat siber, jadi maka komputer itu bisa menjadi berbahaya seperti granat. Dia tuh kayak dia tuh menggambarkan kan granat itu kan bahaya juga ya. Nah, jadi tuh kayak kesannya kalau si komputer disalahgunakan tuh kayak seakan-akan kayak ada menciptakan kesan bom waktu gitu ya yang akan menjadi sebuah masalah besar. Nah, terus ada majas sinestesia. Nah, majas sinestesia itu majas yang mengungkapkan rasa lewat ungkapan rasa indera lainnya. Nah, di sini tuh ada poster iklan parfum dari Scarlett ya. Jadi bisa dilihat di sini dari kata biru itu kayak menggambarkan rasa segar yang harusnya dirasakan pakai indera peraba ya. Jadi melalui warna biru ini yang harusnya dilihat pakai indera penglihatan. Nah, jadi si warna biru itu kayak seolah-olah menggambarkan rasa kesegaran ya. Dan juga tuh kayak di situ tuh ada gambar kayak buah-buahan gitu juga kan, kayak itu mengesankan segar gitu. Jadi si parfumnya tuh kayak uh, bisa dibayangkan gimana bau parfumnya, bau wangi parfumnya, memberikan kesan sejuk dan segar. Lanjut ke majas personifikasi. Nah, majas personifikasi itu majas yang membandingkan objek tak bernyawa seolah-olah tuh kayak bernyawa, kayak objek benda mati tuh kayak seolah kayak manusia gitu ya. Nah, di sini ada poster dari Mahram ya. Jadi tuh kayak di sini menggambarkan seolah kayak ada jadikan kolam, si sausnya kan jadi kolam, terus ada kritik ya, si anu apa namanya buat loncatan
untuk kolam itu kayak dibuat seakan-akan hidup ya, dan juga tuh kayak pasta-pasta yang loncat, jadi yang loncat kayak terus ke kolam berenang itu kayak seakan-akan mereka itu kayak dibuat hidup ya, kayak manusia gitu. Jadi kayak kesannya tuh kayak menggambarkan produk ini tuh kayak kesannya lebih hidup dan menarik ya. Lanjut ke majas alegori. Nah, jadi majas alegori ini tuh gaya bahasa yang menyampaikan pesan atau maksud secara langsung melalui perumpamaan atau kiasan yang panjang dan melibatkan banyak simbol atau tokoh. Nah, di sini tuh ada poster, ya di situ kayak ada asap 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 rokok gitu ya. Terus juga ada asap rokoknya tuh kayak menggambarkan bayi, kayak ya janin gitu. Nah, di situ juga ada kayak tulisan when you smoke your baby smoke. Nah, jadi di sini tuh kayak kesannya tuh kayak eh, si ibu yang melahirkan itu kayak merokok gitu juga kan, atau menghirup asap rokok itu kayak seolah-olah jadi ya sama aja. Jadi si bayinya itu kayak seolah-olah dia juga ikutan menghirup asap rokok. Nah, jadi kesannya itu kayak eh, menyampaikan kayak rokok atau menghirup rokok saat hamil itu kayak nggak baik untuk kesehatan bayinya ya, atau bisa juga membahayakan janin. Terus ada majas paradoks. Nah, majas paradoks di sini tuh majas yang mengandung tentang pertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada. Nah, di sini tuh kayak ada poster dari produk LG Twin Watch ya. Jadi di sini tuh kayak ada orang pria ya. Dia tuh kayak dia memakai setengah kostum football dan juga setengah kostum balet. Jadi si kostum footballnya menggambarkan kesan tegas, kasar ya. Dan juga si kostum balet tuh kayak kesannya lembut, tenang. Jadi tuh kayak dua hal yang nggak nyambung itu kayak dibuat jadi digabung jadi satu gitu, kayak menggambarkan menggambarkan si menggambarkan kemampuan bahwa si mesin cuci LG Twin Wash ini tuh kayak itu kayak bisa 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 mencuci pakaian yang tebal dan kasar dan halus tuh secara bersamaan ya, tanpa merusak si mesinnya tersebut ya, sama seperti yang digambarkan pada kostum yang dipakai orang tersebut ya, kostum football dan juga kostum balet tersebut. Nah, lanjut ke majas superbola. Nah, majas superbola itu kayak majas yang menyajikan sesuatu secara berlebihan atau yang dilebih-lebihkan lah ya, memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian lebih. Nah, contohnya ini dari produk Pringles ya, yang dibuat menyerupai menara miring Pisa dari Italia ya, dibuat secara lebih-lebihkan ya. Jadi kemasannya terlihat dibuat sangat besar ya, sedangkan yang orang-orang sekarang terlihat sangat kecil ya. Kesannya juga kayak eh, untuk jadi si membuat produk tersebut itu kayak mencolok dan menarik ya, di mata orang-orang. Langsung lanjut ke majas Hipotesis. Nah, majas Hipotesis ini tuh majas yang menyatakan sesuatu dengan cara berlawanan dari kenyataannya dengan mengacaukan atau menguranginya. Jadi kayak dikurang-kurangin gitu guys. Nah, di sini tuh kayak ada poster tentang jualan AC. Nah, jadi poinnya tuh kayak eh, pada kata nggak cuma iklan doang ya. Jadi si kata-kata yang nggak cuma iklan doang ini tuh kayak menegaskan bahwa harga AC murah tuh yang ditawarkan tuh benar-benar nyata ya, bukan hanya janji. Nah, itu kayak di dalam poster itu kayak menambahkan beberapa merek AC ya dengan harga-harga yang bermacam-macam ya. Dan juga tuh makna poster ini tuh kayak ingin meyakinkan bahwa si
meyakinkan si calon pembeli itu kayak bahwa harga AC murah yang mereka tawarkan itu asli ya, nyata dan dapat bisa dipercaya. Nah, terus dari kata AC yang AC murah yang gak cuma iklan doang itu kayak mereka bilang kayak kalau harga yang dipasang itu tuh sudah termasuk instalasi dan bukan sekadar begini kayak iklan-iklan lainnya. Lanjut ke majas ironi ini. Majas ironi itu majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir secara halus. Nah, itu kayak menyindir secara halus ya, nggak belak-belakan. Nah, jadi itu kayak di sini tuh kayak yang penting beli dulu. Nah, dari majas ironi kata-katanya tuh lebih ke cicilannya tuh bisa nanti. Nah, dengan kata-kata tersebut tuh kayak bahwa si Kanye tuh kayak meyakinkan penonton seolah-olah kayak yang penting tuh kita tuh beli dulu. Nah, cicilan itu kayak bisa nanti. Nah, padahal tuh kayak cicilan juga kan kenyataannya juga kan kayak cicilan juga itu tetap dijalanin ya, tetap beban juga, tetap dibayar nanti. Ya. Jadi kata-kata bisa nanti itu kayak meremehkan masalah cicilan tersebut. Nah, jadi padahal di baliknya tuh kayak ada tanggung jawab yang besar ya, yang nggak bisa diabaikan dan juga harus segera dilunasi. Jadi si makna poster tersebut tuh kayak ingin membuat si pembeli itu terasa mudah dan ringan dengan opsi cara cicilan. Lanjut ke majas sinisme. Nah, di majas sinisme ini tuh kayak majas yang menyatakan sindiran tuh kayak secara langsung ya, kayak langsung kayak ada dua produk dengan saling nyindir-nyindir ya, tapi dalam tingkat wajar. Nah, di sini kayak ada brand Aqua dan juga Lemon Brown. Nah, mereka ini saling sindir menyindir. Nah, jadi tuh kayak saya tuh kayak ada kata-kata juga nyampah dalam brand Aqua. Nah, dia tuh menyindir ke si brand Lemon Brown. Nah, jadi kan kalau Lemon Brown kan kalau udah habis kan langsung dibuang ya. Jadi tuh kayak itu seolah kayak nyindir si Lemon Brown tuh kayak menghasilkan sampah plastik ya setelah habis. Nah, si brand Aqua ini juga kayak bilang pakai Aqua itu lebih bersih dan bertanggung jawab ya. Itu kayak menyindir si brand Limena tuh kayak secara halus ya dengan keunggulannya ya. Nah, jadi makna si pada iklan itu kayak si brand Aqua itu ingin menonjolkan ya keunggulannya kelebihannya dari produk dari harga sisi returnnya juga yang ekonomis dan ramah lingkungan karena kemasannya tuh kayak bisa dipakai ulang. Nah, sedangkan si mineral ini tuh kayak langsung dibuang kan. Nah, lanjut langsung ke majas sarkasme. Nah, jadi majas sarkasme itu kayak majas yang nyindirnya itu kayak secara kasar ya, secara kayak lebih kasar daripada si ironi dan sinisme. Nah, di sini tuh kayak ada si poster itu kayak gambar menampilkan satu paling Red Bull kayak monstrus yang mereka tuh sama-sama minuman berenergi ya. Cuman kayak si Red Bull tuh kayak selalu ini kayak menjatuhkan si produk minuman monster ini ya. Jadi tuh kayak itu kayak berdiri kaleng Red Bull yang utuh dan dengan kaleng energi monster yang kayak sudah penyok, sudah terbuka ya. Jadi tuh kayak maknanya itu kayak Red Bull ini ingin menegaskan kalau produknya itu lebih superior, lebih unggul dibanding energi si brand monster ini. Nah, juga di situ ada tagline change share your way. Nah, jadi itu kayak memberikan kesan kalau Red Bull ini kayak cuman dia doang nih yang benar-benar bisa memberi energi penuh. Sementara yang si monsternya itu kayak
cepat habis dan cepat hancur gitu. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Maaf bila kalau ada salah kata. Terima kasih.